khilafah masa lalu dengan HTI atau ISIS hari ini. Tentu berbeda ya, beda khilafah sebagai bagian daripada rentetan sejarah ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ya, tentang periodisasi perjalanan umat Islam di dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, takunu an-nubuwatu fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza masya'a yarfa'aha. Akan muncul di masa kenabian sebagaimana yang Allah tentukan, kemudian tarfa'uha, dia berdiri lalu kemudian dia Allah mencabutnya ketika ia menghendakinya ya. Jadi muncul di masa kenabian selama 23 tahun. Jadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang periode yang kedua yaitu summa takunu khilafata alamin hajjin nubuwah fatakunu masya Allah antakuna thumma yarfa'uha ya. Lalu muncul di masa khilafah alamin hajjin nubuwah, yaitu masa di mana khulafaur rasyidin ya, yaitu di zaman Abu Bakar Siddiq, lalu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib ridwanallahu alaihim ajma'in ya. Di masa itu adalah selama 30 tahun ya, saya hitung di masa Abu Bakar selama 2,5 tahun ya, atau 2 tahun, lalu kemudian di masa Umar ya hampir selama 7 tahun ya, lalu di masa Utsman bin Affan sampai 12 tahun, lalu sampai masa Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun. Dan dia masih menerapkan dengan sistem kenabian ya, menegakkan hukum-hukum Islam dan syariat Islam. Lalu kemudian summa takunu malikan adon fayakunu masya Allah ayyakuna summa yarfauha. Lalu muncul masa kerajaan yang menggigit ya. Kerajaan-kerajaan yang menggigit menurut para ulama disebutkan bahwasanya kerajaan-kerajaan yang disebut dengan menggigit khilafah ini itu adalah khilafah Abbasiyah, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, lalu yang terakhir adalah Daulah Utsmaniyah atau disebut khilafah Utsmaniyah. Itu adalah mulkan abdan, yaitu kerajaan yang menggigit ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan mereka sebagai khilafah, tapi sebagai mulkan addan, yaitu kerajaan yang menggigit. Dan ini telah berlalu ya, sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa berakhirnya yaitu ketika tahun 1924 ya, ketika jatuhnya negara Turki Utsmani lalu digantikan menjadi negara Republik sampai saat ini dipimpin oleh Erdogan. Lalu yang keempat adalah summa takunu malikan jabariyatan fatakuna masya Allah antakuna thumma yarfauha idza syaa yarfa'ha ya. Lalu muncul masalah zaman kediktatoran ya. Para ulama menyebutkan bahwa kita di zaman era inilah yang disebut dengan mulkan jabariyatan ya. Ini adalah kerajaan-kerajaan yang kemudian bukan kerajaan, maksud saya kepemimpinan yang sifatnya rezim atau otoriter ya, yang mana mereka berbentuk republik, ada kerajaan dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir, yang ke-5 adalah summa takunu khilafatan alamin hajjin nubuwah. Lalu kemudian muncullah masa kenabian lalu berakhir, lalu diam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Sehingga ya, perkara-perkara yang sifatnya gaib yang akan datang sebagai basyirun nubuwah, sebagai kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW, banyak kelompok-kelompok yang kemudian memirip-miripkan ya, mereka menjadi offset ya. Allah tidak ada dalil khusus, Allah tidak mengabarkan tentang kelompok mana, tapi mereka mengklaim bahwa kelompoknya adalah kelompok yang dijanjikan sebagai khilafah alamin hajjin nubuwah. Dan itu semacam terjadi distorsi ya, penyimpangan. Bahkan kalau tidak membaiatnya berarti dia tidak tidak mati dalam keadaan jahiliyah ya, sebagaimana hadis dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya,
kemudian menjadikan hadis-hadis ini sebagai standar wala wal bara. Siapa yang mengikuti kelompoknya berarti dia golongan kami, golongan yang benar. Yang tidak bersama kami maka kami barok, kami berlepas diri. Maka Anda murtad sebagaimana kelompok ISIS pada hari ini. Mereka memurtadkan siapa saja yang tidak bergabung dengan kelompoknya. Dan dia selalu menggunakan hadis ya yang diriwayatkan oleh Bahkan mengatakan waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tanpa di lehernya adanya baiat, maka mereka mati seperti mati jahiliyah ya. Hadis ini menjadi sebuah standar, menjadi senjata tajam bagi kelompok-kelompok siapa saja yang tidak bersama dengannya ya. Di sini dilewatkan oleh riwayat Muslim di juz ketiga di nomor 1478 ya, 1478 ya. Dan ini bahkan mereka juga mengatakan ya, mendistorsi hadis-hadis ini ya, mengatakan bahwa kelompoknya itu adalah kelompok yang benar, dan ini sangat berbeda sekali ya. Berbeda sekali dengan apa yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok ini, dan sangat berbeda. Bukan berarti ya kelompok-kelompok ini yang sekarang ini mereka baru menerapkan dengan bahkan tidak punya konsepsi sama sekali dan berbeda. Mereka sudah mampu bertahan sama ribuan tahun, dan kelompok-kelompok ini belum sama sekali. Bahkan kelompok ISIS hanya bertahan sekian tahun saja ya, sampai 5 tahun itu pun tidak bertambah luas ya, tapi justru malah menimbulkan ketakutan bagi kaum muslimin di mana saja. Yang sehingga saya punya catatan ya, banyak sekali orang-orang yang pejuang klaim khilafah ya, bahkan mengklaim bahwa khilafahnya ada minhajun nubuwah, adalah kebanyakan adalah kelompok-kelompok yang seperti ini ya, sehingga mereka menjadi titik bertemu dalam satu cita-cita ya, karena mereka kurang belajar, kurang mengkaji, mentelaah begitu dalam, akhirnya mereka menjadi terjebak kepada asobiyah ya, terjebak kepada fanatisme buta, yang sehingga dengan itu banyak memudaratkan kaum muslimin, membuat kemudian kaum muslim menjadi alergi ketika berbicara tentang khilafah.